salah dan akhirnya banyak yang akhirnya gagal dan sebagainya. Mungkin jadi tadi ya dia nggak memahami, mungkin dia tertarik karena bisnisnya bagus atau tertarik karena lagi tren ya masuk tapi nggak memahami customernya akhirnya gagal gitu, kurang lebih gitu ya gambarannya kayak. Betul, untuk mulai bisnis tadi ya macam-macam. Ada yang dari apa yang dia punya dan dia kuat gitu ya. Tapi kita harus selalu mulai dari customer. Nah, yang tadi Bang Denny ceritain, oh bisnis ini kayak menarik, oh bisnis ini rame, itu bisa sih jadi titik awal. Karena bisnis yang rame berarti kan ada proof, ada bukti bahwa bisnis tersebut banyak basis customernya dan mungkin bikin orang tertarik. As a start, it's a good start. Tapi kita mulai dari customer. Cuma nanti ada lagi tahap-tahap selanjutnya yang perlu kita cek untuk bisa kita lihat bisnis ini oke nggak buat kita jalannya atau enggak. Untuk melihat oke apa enggak, apakah perlu ada kecocokan dari sisi passion, kan sekarang orang bahasnya ya yang penting passion dulu I itu, see. ada juga yang penting profit dulu, yang penting kan gini, kalau kita bicara soal orang-orang bahas soal self development dan sebagainya kan, kalau bahas bicara soal bisnis ya udah cari aja yang menghasilkan dulu, asal passion nanti bisa belakangan lah, siapa tahu kan nanti siapa tahu nanti jadi passion gitu kan. Nah, pola itu yang paling bagus yang seperti apa? Oke, siap. Antara passion atau profit ya. Nah, menariknya dalam kita bicara fundamental bisnis gitu ya, malah belum ke situ dulu Bang Dendi. Kita belum bicara dulu passion atau profit dulu gitu ya. Yang kita bicarakan tadi pertama udah customer. Setelah customer, kita tahu customer siapa, mereka punya keinginan yang butuh banget diselesaikan masalahnya gitu ya, dan mereka mau bayar, itu penting. Jangan sampai masalah ada doang tapi nggak mau bayar, kita nggak dapat apa-apa. Yang kedua adalah fundamentalnya justru apa produk yang kita punya atau jasa yang bisa memuaskan mereka. Ini yang perlu kita cek nih. Kita punya nggak sesuatu yang bisa memuaskan mereka. Setelah ini adalah baru kita bahas tentang bisnis proses. Bisa nggak kita deliver produk tadi dengan sangat baik sehingga komplain itu sangat minim dan close to zero, mendekati nol. Nah, ini fundamental bisnis yang kalau mau kita lihat gitu ya, mulai dari customer, lalu kita tadi develop produknya yang cocok, sama ketemu dengan proses bisnis yang sesuai. Kalau kira-kira kita bisa deliver ini, itulah yang bisa menghasilkan profit. Customer deliver produk, Bisnis prosesnya. proses. Karena kan kalau produk bagus tapi terlambat segala macam, lama-lama kan orang nggak stay ya. Nah, kita ngelihat memang nggak perlu terlalu detail di awal, tapi setidaknya kita lihat kita meraba tiga ini. Customer kitnya ada, kita bisa puasin mereka, sama kita bisa puasin mereka secara konsisten. Nah, ada ini, inilah bisa menghasilkan profit. Jadi masuk ke pertanyaan Bang Denny tadi, passion atau profit duluan? Udah jelas Bang, pasti profit dulu. Karena yang jadi bensinnya bisnis untuk bergerak, ya profit. Passion itu bensin buat foundernya, buat ownernya. Tapi bisnis kan bukan cuma founder ya. Ada tim, ada supplier, ada produksi gitu. Dan itu bensinnya ya profit. Jadi dalam arti kalau kita mau lihat bisnis itu ya, meskipun memang belum ada passion di sana, kita harus fokus bagaimana menghasilkan profitnya. Of course, dari awal kalau aku prinsipnya demikian. Iya, soalnya kan khawatirnya kan burn out, maksudnya nggak semangat gitu ya, karena nggak, ya bisnisnya as usual, nggak ada perkembangan gimana-gimana gitu ya. Tapi ya pada akhirnya kan kita harus lihat bahwa di bisnis itu nggak hanya kita yang bergantung kan, ada orang Betul. juga yang bergantung. Betul. Nah, dari skala-skala kan sekarang isunya tuh UMKM naik kelas. Yes. Orang-orang pengen UMKM tuh naik kelas. Kan? Nah, tapi banyak UMKM akhirnya stagnan. Ada bilang gini, orang tuh mulai bisnis tuh bukan karena pengen bisnis, karena terpaksa harus bisnis. Karena nggak ada pekerjaan lain yang bisa didapatkan. Dia mau pekerjaan nggak dapat, pekerjaan nggak dapat, akhirnya ya udah mulai bisnis saja. Akhirnya stagnan. Nah, Bang Coach Usama melihat fenomena ini seperti apa? Oke, orang yang tadinya mau kemana nggak bisa akhirnya mulai bisnis ya. Iya, itu tepat apa enggak? Oke, siap. Memang aku mungkin perlu bilang dan jujur bahwa bisnis nggak untuk semua orang. It's not for everybody gitu ya. Bisnis itu memang cocok untuk orang-orang yang berani ambil resiko, karena bisnis itu seluruhnya isinya resiko. Memang di balik resiko ada keuntungan. Jadi bisnis ini akan cocok buat orang-orang yang tadi ya, mungkin dari yang tadi mencoba tapi nggak dapat gitu ya. Tetap kita perlu lihat kita masuk ke yang mana. Kalau kita memang kuat dan cocok dengan resiko dan siap buat fight menempuh resiko tersebut untuk dapat keuntungan di baliknya, bisnis cocok. Dan peluang selalu ada. Selama masih ada manusia, masih ada market di sana, maka selalu ada peluang tuh. Nah, kalau kita tipenya lebih ke
nggak terlalu oke, nggak terlalu cocok dengan resiko gitu ya, kita lebih lebih senang yang pasti-pasti aja, mungkin aku sarankan harus Upgrade skill. upgrade skill agar skill kita cocok dengan yang memberikan pekerjaan gitu. Berarti Coach sama sepakat bahwa bisnis itu nggak untuk semua orang. Yes, Berarti kalau semua orang pengen bisnis itu harus dilihat lagi dirinya sendiri. Apakah dia betul, siap menerima resiko apa enggak? Atau dia betul, malah orang yang ketakutan, malah khawatir, orang yang enggak apa ya nggak pengen punya beban terhadap resiko di uncertainty itu ya. betul sekali. Oke oke. Nah, karena kan banyak banget ya motivator-motivator yang kalau mau kaya jadi bisnis, ya kan kalau mau kaya bikin usaha gitu. Artinya orang kaya bergerak untuk punya usaha, punya bisnis dan coach sendiri tidak menyarankan itu sebenarnya. Ya, aku lihat sebetulnya cara jadi kaya, bisnis jadi kaya itu memang betul karena aku juga sepakat bahwa bisnis adalah salah satu kendaraan yang paling efektif untuk menuju kekayaan. Nah, pertanyaannya kembali ke masing-masing orang kan, karena kita akan mengambil keputusan buat diri kita pribadi setidaknya kita mau seberapa kaya sih, gitu kan. Nah, dan caranya nggak cuma bisnis, ada juga kok yang cara memang dari profesional, banyak orang yang kaya dari profesional gitu ya, atau dari banyak jalur lain. Oke, sekarang kita bahas step by step orang bisnis, Bang. Siap. Oke, kita mulai dari awal orang bisnis kan awalnya sendiri ya, bisnis ya. Ya mungkin one man show lah. Makanya saya disebut CEO kan, Chief Everything Officer kan, Iya, semua betul. dijalankan. Nah, sampai tahap mana akhirnya dia butuh untuk nambah tim, I see. nambah tim sampai akhirnya membesar. Sebagaimana mungkin bisnis-bisnis yang udah Coach Sam itu bantu itu kan udah cukup lumayan juga ya timnya ya. Nah itu step by stepnya di tahap mana dia harus nambah tim dari pengalaman Coach Sam. Oke, menarik. Kalau pertanyaan adalah nambah tim, ini kembali ke bisnisnya itu sendiri. Jadi memang kita di bisnis coaching, kita nggak buat solusi yang umum buat semua, tapi kita lihat kondisi bisnisnya, posisinya seperti apa. Contoh, kalau bisnisnya modelnya adalah bisnis jasa, kemudian atau yang sifatnya knowledge ya, training kayak gitu, mungkin dia bisa mulai sendiri. It's okay. Karena apa, produknya diri dia sendiri, dia bisa deliver itu ke customernya tadi. Tapi ada juga klien-klien yang aku bantu, bisnisnya itu produk, ada fisik, ada produk kemasan minuman dan segala macam gitu ya. Mereka dari awal sudah ada karyawan. Karena untuk produksi tadi perlu ada karyawan gitu ya. Jadi kembali ketiga, customer butuh apa dan mereka apa produk yang memuaskan mereka. Kalau produk ini butuh tim, ya mungkin dari awal memang sudah ada tim meskipun sedikit gitu, supaya bisnis prosesnya memuaskan. Nah, kembali ketiga itu sih fundamentalnya, kita lihat ke situ fondasinya. Oke, artinya kalaupun kita mau masuk ke step bahwa kita nambah tim, kita harus lihat ya tiga elemen ini ya. Bahwa Betul. customer dari produk dan sebagainya itu udah masuk apa ya, bisa sempurna nggak, excellent nggak. Yes, Jadi betul. kita nambah tim itu bisa menciptakan excellent dari ketiga elemen tadi itu yang tepat ketika kita nambah tim ya. Betul. Karena apa? Tim kan pada akhirnya yang dicari kan benefit ya di kita, dan kita sebagai business owner perlu bisa menggaji mereka juga dengan baik gitu ya. Nah, gaji itu kan dari profit. Profit itu dari kepuasan customer. Nah, disitulah makanya kembali ke fundamental tiga tadi, Bang Randy. Oke oke, berarti ya kembali ke tiga fundamental tadi. Nah tadi Bang Coach Sam sempat ngebahas soal bisnisnya ada produk fisik, ada jasa dan sebagainya. Di era saat ini bisnis mana yang paling oke dari sisi Coach Sam melihatnya? Apakah produk fisik misalkan dengan kondisi mungkin beberapa kan kalau kita bicara soal produk fisik kan ada bahas manufaktur, ininya diimpor dan sebagainya. Sekarang pelemahan rupiah membuat apa proses produksi bahan jadi mahal, atau sekarang ya udah sekarang fokus di jasa aja, kita nawarkan training lah, nawarkan agensi dan sebagainya. Dari pandangan konsep bisnis mana yang sekarang lebih oke dijalankan? Oke, baik. Uh, ini nggak ada jawaban satu berlaku buat semua. Nah, kalau memang customer yang kita lihat, orang-orang yang berposisi di pasar gitu ya, memang membutuhkan sesuatu yang sifatnya knowledge, kemudahan, jasa, ya kita berarti bisa masuk ke sana. Tapi kalau customer yang kita lihat, market yang kita lihat ini butuhnya ke produk, kita juga bisa mulai dari sana. Jadi jawaban ini betul-betul kembali ke siapa customer yang kita lihat, mereka punya masalah apa, dan apa yang bisa memuaskan mereka. Kita kasih itu jadi bisnis. Dalam proses kita bikin bisnis kan ada test and trial, Yes. error lah, gitu Yes, kan. yes, Kita yes. coba produk ternyata gagal. Sampai titik mana kita bisa memastikan bahwa oh ini kayaknya bisnisnya nggak cocok nih, kayak produk apa
solusi yang kita tawarkan nggak fit nih, ada semacam parameter khusus nggak untuk bisa menjudge itu? Oke, siap. Ini kita bicara produk berarti ya. Artinya tadi yang pertama customer kita udah clear, ada, dan mereka memang masalahnya ada, dan antara ke kita atau ke kompetitor mereka tetap cari solusi itu. Itu validasi bahwa marketnya ada ya. Nah, sekarang kita bicara produk. Di produk gitu ya, di titik mana kita lihat bahwa produk kita nggak fit, itu adalah pada saat produk kita sudah lagi nggak diserap, nggak dibeli gitu ya. Memang untuk mencapai titik tersebut gitu ya, ya ada proses-prosesnya. Bisa jadi produk nggak dibeli karena customer nggak mengetahui tentang produk itu. Bisa jadi juga mereka tahu tapi mereka nggak ngerti emang produk ini manfaatnya apa sih buat aku, apa yang bisa dia kasih ke hidupku gitu ya. Nah, karena itulah begitu customer tahu produk, tahu manfaatnya, mereka baru beli gitu ya. Nah, produk-produk yang memang setelah kita marketingkan, kita tawarkan, kita dorong ke customer, tidak direspon gitu ya dalam jangka waktu tertentu gitu ya, trial mungkin kita coba 3 bulan, mungkin 6 bulan, itu kita bisa berkesimpulan bahwa oh berarti ada yang nggak pas dengan produk ini. Tapi aku nggak rekomendasi untuk misalkan langsung di take down. Kita perlu lihat apa sisi yang nggak pasnya. Jangan-jangan tinggal kita rubah sedikit, ternyata customer jadi mau gitu ya. Bisa jadi kayak gitu Bang. Oke. Nah, tinggal di apa ya, tweak ya. Tinggal di tweak, betul, bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya, tapi memang perlu eksperimen yang cukup mendalam ya. Dan ngobrol sama customernya. Itu yang paling penting. Pak, saya sempat lihat ya sedikit dari yang coach Sam sampaikan di itu ya, PDF itu ya. Ada isu sangat menarik ya, terkait dengan bagaimana kemudian ada isu ketidakcocokan founder. Ketika bicara soal debat, mungkin lagi mau bawa ini ke sini, ternyata satu founder mau ke sini, satu founder ada ke sini gitu kan, beda-beda gitu. Nah, masalah itu adalah masalah common, dan bagaimana masalah common kah atau masalah yang sebenarnya yaitu mungkin di beberapa bisnis aja lah gitu. Dan kalaupun itu masalah yang common, how to solve? Oke, ketidakcocokan founder ya. Iya. Jadi kalau yang sering aku temui Bang Dendi, ketidakcocokan founder ini terjadi dalam tataran milih cara. Biasanya founder bersatu karena ada kesamaan visi. Iya. Jadi secara visi, secara arah kita mau kemana, mereka let's go gitu ya. Mereka makanya team up jadi satu tim, founding team, dan akhirnya bikin bisnis. Tapi yang sering kali founding team ini yang berkumpul adalah orang-orang yang backgroundnya berbeda, kapasitasnya, keahliannya juga berbeda, atau karakternya berbeda. Yang mana itu hal wajar, karena akhirnya mereka memang saling melengkapi kan. Tapi perbedaan ini di sisi lain juga menimbulkan friksi. Nah, friksi ini adalah pada saat mereka nggak bersepakat, oke kita punya masalah ini, selesainya pakai cara apa nih? Yang satu pakai cara ini, yang satu pakai cara sini gitu. Nah, sering nggak ketemunya di situ. Dan how to solve gitu ya. Itulah yang akhirnya sebenarnya di sesi bisnis coaching banyak kita bantu. Jadi seringkali bisnis coaching itu jadi dipakai sebagai sesi buat ngomong gitu loh. Misalkan ini ada 2 founder ngobrol gitu ya, terus kita coaching, mana satu bilang tuh maksud gue kayak gitu. Dari validasi. Validasi. Karena banyak juga tuh beberapa ya, ini suami istri ya, pebisnisnya ada juga beberapa klienku sama tuh gitu. Tuh Pak maksud mama begitu gitu. Oh, nah akhirnya disitulah kita menemukan titik tengahnya, karena pada dasarnya mereka punya kesamaan tujuan, cuma beda caranya aja. Mana cara yang paling efektif, begitu itu ketemu dan disepakati bersama, itu akhirnya founder ini ya perbedaan itu akhirnya jadi nggak jadi masalah gitu. Dia memperkaya pilihan aja gitu Bang. Punya founder dan co-founder yang suami istri susah nggak sih Bang? Itu kayak kayak ada beberapa, saya nonton beberapa podcast yang founder-foundernya suami istri ya, kadang dibawa pulang ke rumah lah masalahnya gitu kan, jadi ke kantor pun jadi nggak susah untuk berkomunikasi, semua elemen di tempat-tempat itu jadi bingung lah, dia nggak bisa memutuskan hal-hal yang strategis gitu. Nah, coach saya melihatnya seperti apa, ini hal yang rumit kah atau kayak gimana? Oke. Founder suami istri. Jadi founder suami istri ini memang punya tantangannya sendiri. Contoh-contohnya banyak yang udah jadi besar, banyak sekali loh perusahaan terbesar Indonesia itu perusahaan keluarga. Artinya memang ya dimulai dari family juga gitu ya. Dan yang tadi Bang Dendi bilang dibawa ke rumah udah pasti Bang. Nggak ada tuh ceritanya nggak dibawa ke rumah, pasti ke bawah gitu ya. Atau dari rumah ke bawah ke kantor udah pasti juga gitu ya. Nah, memang
Tapi nggak sedikit juga memang contoh-contoh yang berhasil gitu ya. Dan beberapa yang aku lihat dalam mendampingi founder-founder yang suami istri adalah mereka punya drive yang kuat, sama-sama kuat, dan itu mereka jaga bersama, dan mereka bisa memisahkan di obrolan ini kita lagi mau ngobrol sebagai apa nih. Kita mau lagi ngobrol sebagai suami istri atau kita lagi mau ngobrol sebagai founder dan co-founder. Karena bahasannya beda tuh. Ada hal-hal misalkan kalau suami istri kan istri ada pandangan bahwa istri menurut suami. Wah, tapi dalam hal tertentu mungkin istri lebih ahli gitu ya. Disitulah perlu beda memisahkan, dan beberapa yang aku dampingi bisa memisahkan itu setidaknya dalam proses rapat ngambil keputusan gitu ya. Akhirnya bisnis bisa tumbuh. Oke, kayak kalau ngobrol di rumah misalkan just foundernya dilepas dulu. Betul. Apa, hidup sebagai sosok seorang suami Betul. atau sebagai seorang istri. Betul. Gitu ya. Oke, tadi suami istri. Nah, selanjutnya sahabatan. Ini juga ada quote juga yang saya sempat lihat ya. Jangan pernah bikin bisnis bareng sahabat, gitu kan. Kalau mau bersahabat ketika udah bisnisnya udah jadi, gitu. Karena isu terkait dengan kalau kita sahabatan kan seringkali ada sisi-sisi kekeluargaan yang agak berlebihan. Ya. Jadi profesional yang harusnya bisa diselesaikan akhirnya harus dilegowokan karena ya udah sahabat gua kan santai aja gitu kan, ya itu bisa dicincai lah gitu. Nah, pandangan coach seperti apa sahabatan yang bikin bisnis? Oke. Jadi sahabatan yang bikin bisnis tadi ada quote-nya ada lanjutan itu, bisa jangan bikin bisnis bareng sahabat karena kalau nanti bisnisnya jatuh sahabatannya pecah. Ya. Itu ya sering dibilang kayak gitu ya. Nah, bikin bisnis bareng sahabat sebenarnya sebagai entry point memang founder itu perlu punya chemistry dan sahabat ngebantu itu. Cuma kita perlu lihat lagi bisnis juga punya kebutuhan. Bisnis punya kebutuhan untuk di-lead sama leader-leader dan founder-founder yang punya keahlian-keahlian setidaknya. Misalkan di tadi aja fundamental bisnis ada 3. Pertama ada customer-nya, berarti ada orang yang harus ngerti market, orang-orang marketing, orang-orang sales. Terus ada produknya, ada orang yang bisa ngembangin produknya, dan ada bisnis proses, ada orang yang bisa produksi gitu ya. Artinya kalau founding team tidak memiliki kelengkapan itu gitu ya, nanti jadinya nggak lengkap tuh. Nah, pada saat mau mulai bisnis sahabat, kita lihat kemampuan kita sama persis toh atau kita saling melengkapi nih. Yang paling bagus memang saling melengkapi. Satu jago di sales, bagus, satu jago di operations, atau misalkan ada lagi 3, satunya jago di HR dan finance. Ini kurang lebih tiga bidang yang perlu ada. Pun kalau misalkan cuma berdua, maka ada salah satu dari berdua yang pegang salah satunya gitu. Nah, meskipun sahabat, begitu jalanin peran sebagai co-founding bisnis, pembagian peran harus jelas. Aku pegang apa? Misalkan aku di sales marketing, kamu pegang operations ya. Kamu jagain produksi, aku customer, aku yang cari deh. Tapi begitu customer datang, kamu yang puasin ya. Gitu. Itu perlu kerja. Kenapa? Karena perlu ada pertanggungjawaban. Dari setiap hasil yang terjadi, omset naik atau omset turun, harus ada yang bertanggung jawab. Produk memuaskan atau produk dikomplain, harus ada yang tanggung jawab. Yang susah adalah atas nama sahabat, tanggung jawab ini dikaburkan, diblurkan. Agak bias. Kita ada juga yang sisi saking deketnya semuanya disalahkan ke sahabatnya, itu sulit. Atau saking gak enaknya menegur sahabatnya ragu, jadi masalah terbiarkan, itu yang nggak bisa. Iya, artinya sebenarnya kembali kepada profesionalitas dari masing-masing orang ya. Betul. Walaupun nanti kita dari sahabat ya mau bikin bisnis ya, kembali menempatkan dirinya harus sesuai dengan porsi di bisnisnya itu. Betul sekali. Sesuai dengan mungkin bikin SOP juga ya, bikin KPI dan sebagainya ya. Betul. Nah, untuk membuat sebuah bisnis, tadi kan coach Sam, ini saya suka kebetulan bikin banget ngomongin banget manggil coach. Intinya ada minimum requirement nggak? Kemarin gini, tadi kan coach Sam bilang at least 2, ya kan, satu operasional, satu marketing, ya. Atau sebenarnya ada porsi atau requirement yang lebih pas nggak? 2 aja nggak masalah, yang penting dua posisi ini terisi, atau misalkan nih finance tambahan kan juga penting juga tuh. Nah, pola yang bagusnya seperti apa? Yang minimum requirement lah untuk sebuah bisnis bisa jalan. Oke. Minimum requirement dari sisi founder. Dari sisi founder sebetulnya 3-tiganya ada. Aku punya klien yang sendirian dan dia jadi sendirian. Founder sendirian, tapi punya tim. Aku juga punya klien yang dia berdua gitu ya.
Malah kalau yang bertiga aku jarang ketemu ya. Nah, kalau yang banyak aku temuin ya antara dia sendiri atau berdua, paling banyak berdua sih. Biasanya paling enak memang dia yang berdua ini. Karena ada dua karakter yang kita bisa bagi. Bisnis kan tadi setidak-tidaknya butuh orang yang ngerti market sama butuh orang yang ngerti product dan operations. Di orang yang ngerti market ini karakternya dia terbuka, berani gitu yang ngambil resiko, apa namanya, ada juga ya fun sisi, karena kan dalam ketemu customer kita perlu membangun image yang baik ya, dan customer juga nyaman sama kita. Sisi yang kedua adalah sisi yang tadi production, ini butuh orangnya rapi, detail gitu ya, mungkin orangnya karakternya agak-agak serius gitu ya, jadi nggak se-fun itu kalau ngurusin customer, tapi dia di sini mah kalau ngejagain detail banget. Sebaliknya yang orang sales kalau suruh ngerjain produksi mungkin jadinya ada yang berantakan, nggak rapi gitu ya. Nah paling enak sih dua ini kebagi, ada yang memang kuat di sisi market sama ada yang kuat di sisi produk, karena inilah fundamental bisnis. Nah gimana yang sendiri ini ada juga dan nggak sedikit sih, tapi memang dia punya kemampuan buat bisa jalanin berbagai fungsinya tadi dengan baik gitu. Untuk yang finance sendiri, apakah dia harus terpisah atau memang apa digabung ke operation, digabung ke marketing, gitu gimana polanya? Oke, untuk yang finance sendiri, jadi memang di bisnis ada 3 fungsi besar ya. Fungsi ke sisi market, penjualan tadi ya, marketing, sales, terus fungsi ke sisi production, ya produksi, operations gitu ya, sama fungsi office-nya itu sendiri, fungsi keuangan sama fungsi SDM. Nah, untuk yang ini, kalau misalkan dia belum bisa dipisah di awal, sebenarnya nggak masalah. Tapi dia memang dipegang ini sama orang yang mengambil keputusan tertinggi. Gitu. Di antara yang tadi nih kalau berdua, siapa nih yang lebih tinggi yang jadi CEO? Apakah yang si orang produk, apakah si orang yang sales? Kalau orang sales biasanya ini melekat ke sana, kalau orang produk melekat ke sana. Kenapa perlu dipegang sama orang yang lebih tinggi? Karena finance, uang isinya, HR isinya juga SDM, itu sumber daya kunci tuh untuk bisa jalanin bisnis. Dan sumber daya itu perlu dipegang sama orang yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang levelnya paling tinggi di perusahaan tersebut. Oke. Artinya bahwa sebenarnya masih ada masa koordinasi ya ke pihak Betul. Nah, saya tertarik untuk bahas ini ya, soal CEO nih, penentuan CEO. Sales, bagian salesnya, bagian marketingnya, atau bagian operation, bagian production. Saya kepikiran, saya selalu berpikir bahwa kayaknya yang harus jadi CEO adalah orang yang ngerti bisnisnya, orang yang ngerti productionnya, operationnya, gitu. Kayak misalkan saya ada sebuah bisnis juga yang memang CEO-nya adalah orang yang ngerti terkait dengan bisnisnya, jasa yang ditawarkan, gitu. Singkatnya kita ada bisnis yang fokus di edukasi soal statistik, data ya sebagainya. Jadi edukasi bagaimana kemudian bisa mengolah data, menghasilkan data yang bagus dan mencari data yang terbaik seperti apa. Itu seperti itu. Nah, si teman saya ini itu emang jago banget di bagian pengolahan datanya, bagian ngulik data dan sebagainya gitu. Data analis yang udah oke banget lah gitu. Nah, akhirnya karena bisnisnya berkaitan dengan itu, dia jadi CEO gitu. Lebih tepatnya beliau gitu. Saya fokus pada ya cari marketnya, cari customernya. Nah, saya punya pemikiran seperti itu. Salah apa benar? Oke, menarik nih. Nah, aku izin kasih pendapat ya, Bang Dendi, dalam hal ini. Memang titik mulai bisnis beda-beda. Ada yang mulai seperti tadi gitu ya. Seringkali kan yang jadi CEO bukan sekedar yang paling jago apa, tapi siapa yang punya resources paling besar. Misalkan menyertakan modalnya paling besar, atau dia yang punya resource yang paling besar seringkali gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya antara dua karakter tadi, mana yang lebih kuat kalau jadi CEO? Dari pengalaman aku berada dalam bisnis gitu ya, selama 9 tahun mengembangkan gitu ya, mengelola puluhan miliar per tahun, dan juga ngelihat mendampingi beberapa bisnis, aku lebih pro ke yang jadi CEO adalah orang yang ngerti market. Orang yang paham banget market, dia bisa banget membaca market ini butuhnya apa, market ada di mana, butuhnya kapan gitu ya, sebanyak apa gitu ya, karena dia yang bisa melihat pertumbuhan ini nanti kemana gitu. Kembali kemana? Kembali ke fondasi bisnis tadi. Fondasi bisnis ada 3, customer, produk, bisnis proses. Nah, semua mulai dari customer, dan orang yang paling ngerti customer sering kali gitu ya, begitu dia ngelit bisnis akhirnya progresif, karena dia bisa ngeliat, oh ada peluang ini, kita penuhin. Begitu ini ada habis dari menuhin peluang ini, kita bisa lanjut lagi nih ke peluang ini, lanjut lagi ke peluang dan seterusnya. Karena kadang-kadang ada celah di mana kita nggak bisa tahu detail. Jadi gini, yang tahu detail terkait dengan apa yang dibutuhkan customer kadang-kadang malah produknya. Karena misalkan nih, saya jualan produk jasa gitu.
segala sesuatu yang detail gitu ya, kita nggak tahu. Yang tahu orang teknisnya, orang productionnya gitu, operationnya gitu. Nah, sehingga hal-hal kayak gini kan nggak bisa, mau nggak mau harus koordinasi dengan si operation. Betul. Dan akhirnya bisa memutuskan ya orang operation tadi, oh dia lebih tahu. Kita yang nggak bisa ngapa-ngapain, kita coba bisa deliver apa yang kita punya. Kalau kita nggak tahu, kita tanyakan. Nah, pas kita tanyakan pas kita tanyakan ternyata dia bisa kok deliver, ya akhirnya baru kita kasih keputusan bahwa oh ini bisa kak. Itu kan pada akhirnya kan kuncinya ada di dia nih. Dia yang tahu semua produknya, dia yang tahu semua bagaimana kemudian kalau pas mereka butuh ini, dia tahu oh ini ada. Dengan kita hanya menjualkan apa yang kita udah tahu pada knowledge-nya nih. Dan tapi dia tahu bahwa ada dua lagi lebih besar nih yang kita bisa jual. Gitu. Makanya akhirnya oh berarti karena dia paham soal semuanya, berarti pasnya emang dia CEO-nya gitu. Kita bantu ya. Marketing kan CMO ya levelnya, ya udah CMO-nya jualan aja gitu. Saya berpendapat seperti itu sih. Siap. Gitu. Itu yang di pikiran saya. Meskipun pada akhirnya memang orang-orang yang akhirnya memahami soal bagaimana produknya, dia juga bisa tahu marketnya siapa. Ya. Ketemu juga kan? Itu bisa. Ketemu juga marketnya siapa. Akhirnya ya bisa saling combine lah. Yes. Gitu. Nah, pada akhirnya karena yang lebih paham produknya, dia jadi CEO-nya. Kan sempat juga bang, pas saya coba katanya mau diambil sih, mau dibina dengan salah satu pihak lah. Ditanya bisnisnya apa, saya bilang bisnis saya ini ABCDB, ya seperti tadi lah gitu kan. Terus oke, berarti kamu ngerti soal ini ya, bla bla bla. Saya nggak ngerti, yang ngerti yang CEO-nya itu gitu kan. Oh ya udah, tekot nggak dibina, karena bagi dia yang harusnya bisa ngelit adalah orang yang paham teknisnya di dalam itu, produk ini kayak gimana dia paham gitu. Bahkan sampai yang blind spot lah, yang kita orang marketing taunya ya kita jual produknya ya ini marketnya gitu. Nah blind spot ini kan kita nggak tahu, yang tahu ada orang yang memahami produknya secara mendalam kayak gitu. Itu maka saya punya asumsi seperti itu. Siap. Gitu. Oke, bang lanjut. Sekarang era AI ya, dimana era AI ini banyak yang akhirnya mencoba untuk melakukan efisiensi. Cuman dilema juga bagi para bisnis. Ya, ketika dia mau efisiensi, ini AI nama subscription, ya kan bisa ngebantu sih. Cuma ini ada anak yang bisa aja sih gue pecat nih. Cuman di dalam kehidupannya kan ada keluarga yang dinafkahi dan sebagainya. Dilema seperti ini bagaimana menyikapinya bang? I see, menarik banget. AI udah makin mudah gitu ya, terus ada karyawan-karyawan yang kok kayaknya bisa dipecat gitu. Nah, menariknya gini Bang Dandi, kehadiran AI itu bisa meningkatkan kemampuan yang tadinya di level ini meningkat ke level ini, karena apa, ada pekerjaan-pekerjaan yang dia bisa lakukan. Nah, di konteks seperti tadi gitu ya, AI semakin mudah gitu ya. Nah, bisa loh karyawan itu dengan adanya AI dia jadi naik tuh level kerjaannya. Bahkan nih contohnya gitu ya, seorang admin itu output kerjaannya bisa di up seperti seorang supervisor atau bahkan manajer. Contoh, business owner lagi butuh analisa penjualan. Nah, laporan analisa penjualan gitu ya. Untuk bisa ada analisa penjualan berarti harus ada apa sih? Harus ada data penjualannya, kapan terjadi penjualannya, misalkan berapa banyak terjadi penjualan, nilainya berapa gitu ya. Yang mana data-data ini sebenarnya yang megang atau yang input siapa? Dalam bisnis biasanya level yang paling administratif tuh, admin yang input gitu ya. Tanpa adanya AI, untuk bisa ada analisa penjualan, admin input, dicek sama supervisor atau manajernya, terus sama supervisor manajer diolah jadi analisa. Tapi kita coba lihat ke konteks ini, AI itu bisa ngeganti di mana bang? Ganti proses, soalnya kan AI itu biasanya di proses repetitif ya, yang analisa datanya. Yes, di proses tadi analisa datanya itu bisa dilakukan sama AI. Tapi hal yang selalu AI perlu dan AI nggak mungkin kerja tanpa itu adalah input. Tanpa adanya input yang sesuai, AI juga hasilnya jadi nggak sesuai.
Nah, input yang sesuai ini kerjaan siapa dalam perusahaan? Seringkali kerjaan admin. Jadi di konteks ini malah admin-admin itu kita ajarin input dengan baik gitu ya. Bahkan nanti pelan-pelan diajarin nge-prompt, itu mereka bisa loh menghasilkan sesuatu yang biasa dihasilkan oleh level supervisor ataupun manager. Di situ admin yang perannya hanya admin yang tadi bikin seorang pebisnis berpikir mungkin dia bisa digantikan gitu ya, nilainya jadi lebih, nilainya jadi bertambah, nilainya jadi semakin besar dan memberikan manfaat yang lebih besar ke bisnis. Dia jadi tidak tergantikan tuh, karena input is penting kan, gitu yang bisa akhirnya jadi jalan keluar sebenarnya, gitu Bang. Sebenarnya tinggal bagaimana kemudian si bisnis owner ini memanfaatkan SDM yang ada ini untuk memaksimalkan AI. Betul. Dia subset gitu ya. Yes. Memang secara apa ya bahasa fikihnya koki ya, faktanya itu nambah biaya karena kan nambah subscription. Betul. Ya kan? Cuman yang harus kemudian disiasati adalah bagaimana kemudian subscription yang nambah ini kosnya jadi investasi. Betul. Bagi bisnis owner supaya dia artinya produktif, bisa menghasilkan output yang lebih baik lagi dan bisa menghasilkan revenue nanti dampaknya yang lebih banyak lagi. Yes Bang, ada satu klien yang kita lagi menarik nih, prosesnya juga mirip kayak gitu. Dengan AI, dia pakai semakin canggih, analisa-analisa bisa keluar dengan semakin baik. Ada kerjaan orang yang tadinya analisa, jadi nggak diperlukan. Karena analisanya udah di handle kan. Nah, jadinya sesi bisnis coaching kita adalah ngelihat orang yang tergantikan ini, dia punya potensi apa ya? Dia punya potensi apa, atau ada pekerjaan-pekerjaan apa yang sebenarnya kita perlu sebagai business owner, tapi belum ada yang kerjakan sebelumnya gitu. Nah, akhirnya kita cek, kita cocokin tuh potensi yang dia punya dengan pekerjaan yang belum bisa dihandle oleh AI. Disitulah akhirnya oke, ada pergeseran peran, tapi ya jalan semua akhirnya. Dia tetap kerja di situ, tetap berkembang, AI juga tetap pakai. Akhirnya proses itu yang akan terjadi terus-menerus. Jadi kalau aku bilang AI akan menggantikan orang, sebenarnya enggak. Tapi AI akan membuat orang berkembang perannya, itu yang akan terjadi. Eskalasi dirinya. Yes, dan kita perlu siap untuk itu. Artinya sebenarnya kalaupun kita dilema sebagai business owner gitu ya, udah AI nggak usah lah dibutuhkan kayaknya lu keluar aja, itu kayak perlu dipikirkan matang-matang lagi ya Bang. Betul. Dipikirkan ulang supaya akhirnya kita memutuskan bijaknya mungkin mengekskalasi aja yang udah ada. Betul. Karena pada akhirnya gini Bang, bisnis kan pengen tumbuh ya, dan untuk tumbuh mereka butuh sumber daya manusia yang juga bisa memberikan itu kan. Nah, ketimbang kita cari orang baru yang belum kenal perusahaan ini sama sekali gitu ya, orang yang ada di dalam perusahaan yang udah kenal kita kenal dia, itu lebih mudah, lebih banyak ilmu yang dia udah punya untuk bisa kita kembangkan untuk menuju perubahan tadi gitu. Kecuali ini emang nggak bisa dibilangin sama sekali, mentok gitu ya, ya sudah mau nggak mau memang kita ganti, bukan karena AI-nya tapi karena orang ini nggak bisa berkembang. Oke, nggak mau catch up ya. Betul. Maksudnya kita udah ada perkembangan teknologi, dia harus bisa adaptif, cuma pada akhirnya ya udah pakai manual aja, ini cara yang saya biasa lakukan, jangan pakai gitu, ya udah bisa kita putuskan tuh ya udah di buy off aja gitu ya. Itu udah paling mentok lah ya kalau memang kondisinya dia nggak mau berkembang. Yes. Dan biasanya untuk sampai ke tahap sana panjang. Udah ada peringatan, sudah ada juga dicoba dikembangkan, dikasih kesempatan gitu, hingga akhirnya keputusan paling ujung itu diambil. Oke. Bang, kalau lihat yang klien abang saat ini ya, itu bottlenecknya biasanya paling banyak di mana Bang? Tim. Ya, tim. Paling banyak di tim. Calon klien kalau datang ke aku paling banyak masalahnya di tim. Timnya nggak perform, timnya nggak bisa dibilangin, timnya nggak ngerti-ngerti, tim yang kedua omset stuck atau bahkan turun. Itu yang sering kali orang datang ke aku ya. Karena tim ini bapak tahu dari mayoritas timnya apakah Genly, apakah Premier atau apa? Menarik ya, kalau di yang masalah tim ini terjadi ke semua. Maksudnya banyak sekali semua generasi ya. Iya, terjadi ke semua bisnis gitu ya. Semua bisnis. Karena kan datang ke aku kan owner sama business founders ya. Jadi dan seringkali owner sama business founder begitu ada permasalahan gitu, dilihat mana yang paling menyebabkan nih gitu. Yang paling sulit adalah sebab yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Kan bisa dong. Owner salah ambil keputusan, salah menimbang, kan bisa. Tapi itu kan agak sulit ya karena juga punya ego yang besar. Seringkali yang salah yang paling mudah adalah ini masalahnya tim nih.
tim gua nih yang salah, tim gua nih yang ini gitu. Nah seringkali mulainya dari sana. Melampiaskan kesalahan ke timnya ya. Salah satu Padahal yang sebenarnya sering foundernya yang salah. bisa jadi founder yang salah atau ada faktor-faktor lain gitu, ada faktor eksternal segala macam. Karena kan yang sering jadi isu kan gini ya, ada keseimbangan dari segi generasi. Gen Z kan suka yang sifatnya tuh kreatif, ya kan, sukanya ekspor sana sini dan sebagainya. Memang sering kali melakukan kesalahan. Sedangkan kalau yang bagian atasnya, generasi atasnya kan pengen yang lebih teratur, lebih aman, ya kan, dan sebagainya. Sehingga kan bottleneck kan membuat saling nggak cocok nih gitu kan, seringkali terjadi kabarnya seperti itu sih bang, gitu. Dari pengalaman konsep itu hal yang biasa terjadi atau sebenarnya masalah komunikasi aja sih. Yang aku alami ya real tentang isu ini, permasalahannya mostly adanya di komunikasi. Karena yang aku temukan Gen Z, kawan-kawan yang Gen Z itu justru potensinya besar-besar. Mereka punya informasi yang banyak, mereka punya kemampuan yang juga banyak karena mereka banyak baca banyak, nonton banyak gitu ya. Sehingga seringkali kawan Gen Z itu justru apa bahasanya, multi skill ya. Jadi dia bisa melakukan berbagai hal gitu. Dan kehausan dan daya belajarnya juga tinggi. Cuma memang motivasinya bisa ketemu apa enggak sama atasannya. Nah ini yang seringkali nggak ketemu di motivasi ini yang awalnya dari komunikasi. Tapi kalau ketemu ada beberapa klien yang justru hampir semua karyawannya Gen Z dan bertumbuh. Gitu. Masalah komunikasi ya. Oke, Coach Sam, terima kasih banyak atas waktunya nih, udah banyak banget yang disajikan, banyak banget yang dibagikan. Mungkin bisa ngasih closing statement ya, bagaimana kemudian kalaupun kita mau memulai bisnis tuh, ya bagi mereka-mereka yang mungkin lagi stagnan, mau scale up itu harus seperti apa mulainya, sebagai closing statement. Oke, siap. Makasih banyak Bang Dendi waktunya. Sebagai closing statement, mungkin pesan buat teman-teman pebisnis ya yang sedang mau memulai bisnis atau mau mengembangkan bisnisnya, fondasi bisnis nggak pernah berubah dan nggak pernah bergeser. Always start, kita selalu mulai dari customer. Customernya ada di mana, mereka siapa, butuh apa, dan mereka mau bayar berapa. Gitu ya. Kita selalu mulai dari sana. Begitu kita ketemu itu, kita set tuh produk apa yang paling bisa memuaskan mereka. Dan kita pastikan itu bisa terdeliver dengan mereka dengan bisnis proses yang baik. Pertemuan antara customer yang tepat, produk yang tepat, dan bisnis proses yang tepat, disitulah bisnis akan bisa bukan cuma dimulai tapi juga tumbuh dan akhirnya tumbuh besar. Siap. Terima banyak konsep atas waktunya. Sama-sama Bang Dendi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa memulai bisnis atau memulai men-scale up bisnisnya jadi lebih baik. Kalau mau kontak-kontakan dengan konsep, bisa nanti saya masukkan kontaknya di deskripsi ya. Boleh banget. Bisa langsung ke IG-nya konsep Usama ya. Usama Latumakulita. Oke, nanti langsung dari sana kontak-kontakan teman-teman butuh konsultasi terkait dengan bisnisnya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa.